Halo guys, selamat datang di Penyiar Gagal. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan baik-baik saja. Kali ini gue akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul Alpha. Film bergenre survival ini menceritakan perjalanan seorang pemuda dari sebuah suku di alam liar ribuan tahun lalu. Sebelum kita masuk ke alur filmnya, yuk bantu channel ini agar semakin berkembang dengan klik tombol like dan tombol subscribe-nya. Film diawali dengan memperlihatkan sekelompok orang dari sebuah suku yang sedang mengintai kawanan bison. Di sini kita diperkenalkan dengan tokoh utama dari film ini yang bernama Keda. Dia adalah seorang remaja dari kelompok suku tersebut yang ikut berburu untuk pertama kalinya. Merasa sudah cukup dekat, mereka kemudian mulai menyerang kawanan bison tersebut. Akibatnya, kawanan bison itu berlari menuju tebing yang di belakangnya terdapat sebuah jurang. Saat itu banyak bison-bison berjatuhan, namun beberapa bison berbalik arah dan salah satu dari bison tersebut hendak mengejar dan menyerang Keda. Tak puas dengan hal itu, kemudian bison itu kembali menyerang dan menyeret Keda hingga ke tepi tebing. Melihat hal tersebut, ayah Keda yang bernama Tao tidak tinggal diam. Dia berusaha menyelamatkan anaknya dengan melempar tombak tepat ke badan bison tersebut. Tombak itu pun menancap tepat di tubuh sang bison. Akan tetapi, serangan itu tidak membuat sang bison berhenti. Bison itu tetap menyeret Keda ke pinggir tebing dan langsung melempar Keda ke dalam jurang. Kemudian, scenes berpindah ke 1 minggu sebelum perburuan dan tragedi itu terjadi. Di sini terlihat beberapa remaja dari suku itu yang sedang dites dengan membuat sebuah senjata dari batu yang dipahat mereka sendiri, agar bisa ikut melakukan perburuan. Kemudian mereka yang lulus tes tersebut dipukuli oleh anggota suku yang sudah senior, dengan maksud untuk melatih ketahanan fisik dan mental para remaja tersebut. Setelah itu, diperlihatkan Keda dan remaja yang lulus melewati ujian itu, selanjutnya mengikuti sebuah ritual yang diadakan oleh suku tersebut, dengan maksud untuk memberkati para calon pemburu baru. Keesokan harinya, sebelum pergi berburu, semua berpamitan kepada anggota keluarga masing-masing. Di sini nampak ibu Keda sangat mengkhawatirkannya, karena ini adalah perburuan pertama Keda bersama ayahnya yang merupakan kepala suku dari kelompok tersebut. Akhirnya mereka pun mulai berangkat untuk mencari buruan sebelum musim dingin panjang tiba. Berhari-hari mereka berjalan mencari buruannya. Namun di tengah perjalanan mereka kemudian bertemu dengan suku lainnya, yang ternyata mereka adalah teman dari Tao yang akan bergabung untuk berburu. Dalam perjalanan, mereka menemukan seekor babi hutan yang besar. Anggota mereka pun langsung menembaknya. Dan saat babi itu sedang sekarat, ayah Keda menyuruhnya untuk membunuh babi tersebut. Namun, Keda terlihat ragu dan merasa iba kepada buruan itu, sehingga dia tidak berani untuk membunuhnya. Melihat hal tersebut, ayahnya pun kecewa, dan akhirnya Tao menuntaskannya sendiri. Di malam harinya, saat sedang asik menyantap hasil buruan mereka, Tao yang menyadari ada sesuatu yang mengintai mereka, meminta mereka untuk berjaga-jaga. Di kegelapan, ternyata ada seekor binatang yang sedang mengintai dan hendak menyerang mereka. Saat dirasa sudah aman, kemudian mereka kembali melanjutkan makan malam. Namun tiba-tiba seorang remaja yang duduk di sebelah Keda diserang dan dibawa oleh binatang itu ke dalam kegelapan. Dan akhirnya remaja itu pun sudah dilahap oleh sang binatang buas tersebut. Di malam berikutnya, mereka beristirahat di dalam sebuah gua. Saat itu, Keda melihat sekelompok serigala yang sedang melolong. Lalu dia mendapatkan ilmu dan pelajaran dari ayahnya tentang sesuatu yang berhubungan dengan cara bertahan hidup di alam liar. Dia juga diberitahu cara mereka kembali ke rumah dengan melihat sebuah bola bintang di langit. Keesokan harinya, mereka menemukan jejak dari kawanan bison. Dan pada kali ini, kita diperlihatkan kembali dengan scenes yang sudah diceritakan di awal. Singkat cerita, saat Keda dilempar oleh bison itu, ternyata Keda masih selamat karena berpegangan pada batu di tebing tersebut. Karena sudah tidak sanggup lagi, Keda pun akhirnya terjatuh dan menghantam bebatuan yang ada pada tebing tersebut. Dan akhirnya ia tidak sadarkan diri. Ayahnya yang melihat kejadian tersebut sangat terpukul. Selama 1 malam mereka menunggu, tetapi Keda tidak kunjung sadar. Akhirnya dengan berat hati, Tao dan kelompoknya meninggalkannya karena menganggap Keda sudah meninggal.
Keesokan harinya, seekor burung bangkai menghampiri tubuh Keda. Dan saat menggigitnya, tiba-tiba Keda terbangun. Ternyata dia belum meninggal. Dalam keadaan terluka, dia berusaha menuruni tebing tersebut. Tapi tentu saja itu sangat sulit dilakukan, karena Keda yang sedang lemah dan terluka parah. Kemudian tiba-tiba saja hujan turun dengan derasnya, sampai dasar jurang terlihat seperti sungai yang mengalir akibat dari luapan air hujan tersebut. Dalam kondisi yang lemah dan sudah tidak sanggup lagi, akhirnya Keda memutuskan untuk menjatuhkan dirinya ke dalam sungai air tersebut. Saat terbangun, dia sudah berada di dataran dengan kondisi kaki yang patah. Kemudian, dia melakukan pengobatan sebisanya untuk mengobati kakinya tersebut. Lalu, dia berdiri dan berjalan sendirian untuk kembali pulang. Namun mengingat kondisi alam liar dan jarak yang sangat jauh, sehingga tentu saja itu sangat sulit baginya. Suatu ketika, tiba-tiba saja Keda diserang oleh kawanan serigala. Keda berlari ke arah pohon dan memanjat pohon tersebut untuk menghindari serangan dari serigala tersebut. Beruntung Keda bisa selamat dari kejaran para serigala, dan ia berhasil melukai salah satu serigala. Akhirnya, para serigala yang lain meninggalkan serigala yang terluka tersebut. Esok harinya, Keda berniat untuk membunuh serigala yang sudah terluka dan tidak berdaya tersebut. Namun karena tidak tega, akhirnya dia tidak jadi untuk membunuhnya. Keda pun membawa pergi serigala tersebut dengan mengikat mulutnya untuk menghindari gigitannya. Mereka kemudian beristirahat di sebuah gua, dan Keda berusaha untuk menyembuhkan luka di kakinya. Terlihat Keda yang mencoba untuk mendekati serigala tersebut. Tentu saja serigala tersebut sangat agresif. Berhari-hari mereka tinggal di dalam gua tersebut, dan Keda juga membantu mengobati serigala yang sudah mulai jinak kepadanya. Dan saat luka Keda sudah sembuh, ia memutuskan untuk kembali pulang ke kelompoknya. Namun saat perjalanan pulang, ternyata serigala itu terus mengikutinya. Singkat cerita, Keda dan serigala itu mulai dekat dan bersahabat. Mereka bahkan bermain dan berburu bersama untuk bertahan hidup. Sepanjang saat itu, Keda memanggil serigala tersebut dengan sebutan Alpha. Suatu ketika datanglah musim salju. Keda dan Alpha masih dalam perjalanan pulang. Kini mereka selalu bersama-sama dan saling melindungi. Namun suatu malam mereka didatangi oleh kelompok serigala yang ternyata merupakan kawanan dari Alpha. Akhirnya, Keda dan Alpha harus berpisah, karena Alpha harus kembali ke kelompoknya. Kini, Keda pun kembali melanjutkan perjalanannya seorang diri. Sampai suatu hari, dia melihat kawanan Alpha yang sedang menyantap buruannya di atas danau es. Keda pun berlari berusaha menghampiri Alpha. Apesnya, Keda harus terperosok ke dalam danau es tersebut, dan sempat terbawa arus. Alpha yang melihat sahabatnya di dalam air kemudian mengikutinya dan berusaha memecahkan es tersebut. Beruntung Keda masih bisa selamat, meski ia harus bertahan dalam kondisi yang sangat kedinginan. Akhirnya, Keda dan Alpha kembali bersama dan mereka kembali melanjutkan perjalanan pulang. Suatu ketika, dia menemukan sebuah tenda beserta orang yang sedang duduk di samping tenda tersebut. Namun saat didekati, ternyata orang tersebut sudah meninggal. Keda kemudian mengecek tenda itu dengan harapan ada sedikit makanan yang tersisa. Namun ternyata dia tidak menemukan apapun, dan dia hanya membawa panah milik orang itu yang akan digunakannya untuk berburu. Di tengah kondisi yang lemah dan badai salju yang sangat lebat, mereka harus berlari saat sekelompok hyena mengejar mereka. Beruntung mereka bisa berlindung dan bersembunyi di dalam sebuah gua kecil. Namun ternyata itu adalah tempat seekor macan yang sedang berlindung dari musim dingin. Tentu saja macan itu hendak menyerang Keda. Namun Alpha langsung menghalau serangan macan tersebut, dan terjadilah pertarungan di antara keduanya. Beruntung Keda berhasil membunuh macan tersebut, namun Alpha harus mengalami luka yang cukup parah, dan akhirnya mereka bisa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Esoknya mereka pun kembali melanjutkan perjalanan di tengah badai salju, dalam kondisi terluka dan sangat lapar, hingga di mana mereka sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan.
Namun saat sudah hampir putus asa, Keda kembali tersadar dan melanjutkan perjalanan pulang sambil menggendong Alpha. Hingga akhirnya dari kejauhan ia bisa melihat rumah di mana keluarganya berada. Akhirnya Keda pun berhasil menemukan rumahnya dan bisa kembali bertemu dengan keluarganya. Keda dan Alpha kemudian mendapatkan pertolongan dari keluarganya. Dan saat itu ternyata Alpha sedang mengandung dan berhasil melahirkan beberapa anak serigala. Semenjak saat itu, manusia dan serigala hidup berdampingan di kelompok tersebut, dan tentu saja mereka juga berburu bersama. Dan film pun selesai. Semoga video kali ini bisa menghibur kalian semua. Kalau kalian punya kritik dan saran, bisa tulis di kolom komentar. Di penghujung waktu, saatnya gue mengucapkan thanks for watching and see you on the next video. Bye!